Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Spesial. Saat ini kita telah kedatangan seorang politikus yang tidak asing lagi di kancah perpolitikan Kabupaten Waikanan. Beliau adalah Bapak Beta Juwana yang pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Untuk 45 menit ke depan, saya Demsi Flesanov akan memandu acara dialog spesial ini. Kita akan berbincang-bincang santai bersama Bapak Beta Juwana. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa disampaikan Pak terkait dengan kita ketahui bahwa ini kan ada peralihan Pak ya dari tanggal transisi dari tanggal 19 Agustus 2014 ke 17 Februari. Kemudian kita ketahui bahwa rekan kerja Bapak yang di DPR kemarin itu Bapak Raden Adipati Surya sekarang menjadi Bupati Kabupaten Waikanan. Tentu ini kan ada secara politik beban moral lah ya, seperti itu. Satu teman, tapi satu sisi tugas dan fungsi Bapak selaku Wakil Ketua DPR di Kabupaten Waikanan untuk lebih mengoptimalkan kerja-kerja di DPR Kabupaten Waikanan. Seperti apa? Ya. Yang pertama tentunya saya beri apresiasi kepada saudara Bupati yang notabene-nya mantan Ketua DPRD Kabupaten Waikanan ya, atas terpilihnya beliau menjadi Kepala Daerah Kabupaten Waikanan hasil pemilihan langsung pada tanggal 9 Desember dan beliau telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 kemarin ya. Tentunya ini menjadi suatu apresiasi kami dan di satu sisi juga menjadi beban kami. Kenapa? Ya. Karena jangan sampai ketika beliau ini gagal, artinya karena beliau dibesarkan di DPRD ya, betul. Bagaimanapun juga kawah candra di muka beliau dalam perpolitikan sama seperti kami. Pertama-tama menjadi legislatif. Ya. Beliau naik menjadi eksekutif, tentunya ini menjadi PR kami. Kalau beliau ke belakang lagi, masalah pilkada itu sudah selesai, perlu saya garis bawahi. Sudah lahir batin lah ya. Dinamika politik itu sudah selesai. Namanya pesta itu sudah bubar. Sudah lahir batin lah ya Pak ya. Lahir batin. Tinggal sekarang bagaimana kita menyamakan persepsi, ya, menyamakan pemikiran kita untuk bersama-sama membangun Waikanan ke arah yang lebih baik ke depan. Oleh sebab itu, saya di samping Wakil Ketua DPRD, saya juga Ketua DPC PDI Perjuangan Waikanan. Ya. Bagaimanapun juga yang sekarang lagi memerintah di Republik ini adalah kader terbaik kami, ya, Pak Joko Widodo. Betul. Tentunya kami akan kawal dengan maksimal pemerintahan di Kabupaten Waikanan ini. Saya sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa apabila program itu memang betul-betul dia pro rakyat, berguna untuk masyarakat, kita akan dukung dengan sepenuhnya. Tapi ketika program itu saya lihat, mohon maaf, mungkin program itu akan mubazir dan justru dampaknya mungkin tidak akan kelihatan, ya kita akan kritisi. Karena harapan kita anggaran yang ada ini betul-betul berguna untuk masyarakat. Kenapa? Karena terus terang kalau kita perhatikan PAD kita sangat minim. Bayangkan PAD kita 2015 hanya 40,3 miliar. Betul. PAD kita 2016 ini hanya 41,7. Nah, APBD kita 2017 diproyeksikan itu hanya 43 miliar. Nah ini perlu kita kritisi. Makanya saya kemarin sempat menyampaikan kepada saudara Bupati melalui pemandangan umum, ketika SOTK ini kita sahkan, tolong pilih pejabat yang kredibel, pejabat yang punya loyalitas, punya dedikasi, punya inovasi. Untuk apa? Untuk membangun Waikanan ini. Kenapa saya bilang perlu inovasi? Punya pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan. Kalau pejabat itu hanya menonton, menunggu anggaran ada dihabiskan, itu percuma. Tapi bagaimana caranya dia menggali? Karena salah satu keberhasilan pemerintah daerah, pemimpin daerah, dan keberhasilan kami DPRD adalah menghasilkan regulasi-regulasi yang berguna untuk masyarakat dan menghasilkan PAD untuk masyarakat yang nantinya akan juga digunakan, dinikmati oleh masyarakat itu kembali. Nah itulah kita ingin pemerintahan yang baru ini di bawah kepemimpinan Pak Raden Adipati Surya dan Pak Edward Antoni bisa membawa Waikanan lebih maju 5 tahun ke depan. Ya. Untuk bahasa maju dan berdaya saing di 2021, tentu ini kan bukan pekerjaan rumah yang ringan Pak. Ya. Artinya butuh sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan kita ketahui juga banyak kawan-kawan Bapak yang ada di DPRD Kabupaten Waikanan ini
belum begitu memahami betul. Ini kalau dari pantauan kita, artinya begini Pak, memahami betul artinya semacam produk-produk perda dan perda yang ditetapkan sejak kawan-kawan di DPR dilantik di 2014. Bapak melihat seperti apa sih? Ada tidak targetan-targetan terkait dengan masalah legislasi kerja di Dewan? Kalau legislasi, karena kebetulan di era 2014-2019 ini ada badan baru yang dibentuk sesuai dengan undang-undang yang ada, bahwa ada badan legislasi. Nah, artinya khusus. Artinya setiap tahun kami harus ada menyusun prolegda, program legislasi daerah. Artinya kami ingin bersinkronisasi, berkoordinasi dengan eksekutif, dalam hal ini bagian hukum, bahwa eksekutif akan mengusulkan berapa perda. Dan kami legislatif nanti akan mengusulkan perda inisiatif berapa perda, target. Seperti tahun 2015 yang lalu kita targetkan legislatif mengesahkan 2 perda inisiatif, eksekutif menyampaikan 6 perda dari eksekutif. Tapi ternyata karena sekali lagi karena di zaman transisi, ya mohon maaf ini di 2015 zaman transisi saya sampaikan, kita tahu seperti telah dibilangkan Pak Deputi tadi bahwa pasca 23 Agustus pergantian pemerintahan dari saudara bos kami ke Albar, artinya ada sedikit gejolak sedikit, artinya kami hanya bisa memenuhi 50% dari target. Ada 1 perda inisiatif kami yaitu perda bangunan gedung yang kami sahkan. Nah tahun ini kami juga punya target 2 minimal, tapi insya Allah sebentar lagi akan ada perda CSR yang akan kami sahkan. Karena kenapa? Itu tadi karena kadang-kadang ada keterbatasan anggaran yang kita miliki. Karena kita kemarin proyeksikan ada 10 perda, tapi sudah tumbuh oleh pihak eksekutif yang memasukkan begitu banyak perda, sehingga kami terpaksa memilah pun mana yang betul-betul berguna dan bermanfaat untuk masyarakat Waikan. Kembali lagi Pak, tentu ini kan butuh optimalisasi kerja dari kawan-kawan di DPR di Kabupaten Waikanan. Menurut Bapak sudah tepatkah kawan-kawan yang menduduki komisi-komisi yang membidangi bidang masing-masing ini Pak saat ini? Kalau dibilang tepat, ya mungkin ini dalam tanda kutip ya, perlu dikoreksi. Kenapa? Perlu saya garis bawahi bahwa artinya tidak murni kepentingan politik. Ya, kawan-kawan begini, kawan-kawan yang menjadi anggota Dewan ini kan berbagai macam latar belakang. Beliau ada latar belakangnya, ada yang mantan kepala kampung, ada latar belakangnya lain-lain lah. Artinya mungkin untuk 1 tahun pertama ini mungkin beliau-beliau itu banyak yang perlu menyesuaikan diri dengan lembaga yang ada di DPRD itu. Kecuali kalau kami-kami yang mungkin sudah 2 periode kan seperti itu. Tetapi bagi yang baru-baru mungkin perlu banyak menyesuaikan diri sehingga bisa memahami tentang bagaimana tugas fungsi pokok beliau berada di DPRD. Tetapi saya Haikul yakin bahwa karena kami juga di DPRD itu kan ada setiap tahunnya paling tidak ada 3-4 kali bimbingan teknis. BIMTEK. Bimbingan teknis inilah yang mencetak kami sehingga ketika kami tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ketika tadinya kami tidak mengerti menjadi mengerti. Tetapi itu tadi ada kadang-kadang ya tidak semua SDM itu sama. Ada yang mungkin cepat mengertinya, ada yang mungkin agak lambat. Tetapi saya yakin dengan kebersamaan kami yang tadinya kurang kita tutupi dengan yang lebih. Karena kami kami di 40 anggota DPRD itu adalah keluarga. Jadi insya Allah apa yang menjadi ada yang lebih ada yang kurang kita saling menutupi antara kekurangan satu dengan yang lain. Karena ada beberapa program unggulan sebetulnya Pak yang ada di Kabupaten Waikanan ini terkait masalah Bandara Gatot Subroto yang ada di Baituba, kemudian ada juga Kota Mandiri Terpadu. Kesannya jalan di tempat. Cuma kita tahan dulu Pak. Karena pemirsa Tiga TV dimanapun Anda berada, itu tadi pembuka bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Peta Juwana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Akan kita kupas lebih dalam lagi terkait dengan fungsi optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Waikanan. Namun setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Tiga TV kembali lagi bersama kami dalam dialog spesial dengan tema optimalisasi kerja DPRD Kabupaten Waikanan bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Peta Juwana. Ya tadi sudah kita sampaikan Pak dan berdiskusi setelah berbincang-bincang di sesi pertama tadi bahwa
sumber daya ya sekali lagi, karena ada beberapa program-program unggulan Kabupaten Waikanan ini yang sebetulnya sayang dilewatkan Pak atau tidak dilanjutkan seperti itu. Nah, terkait kita coba lebih fokuskan kepada Bandara Gatot Subroto. Sebenarnya apa sih Pak kendalanya? Kenapa belum? Kalau saya lihat dari dua bangunan yang ada di Waikanan, pertama Bandara Gatot Subroto, kedua KTM, Kota Terpadu Mandiri, ini memang proyek mercusuar kita lihat. Tetapi kenapa ini jalan di tempat? Saya lihat ini lemahnya perencanaan awal. Seyogyanya perencanaan awal ini lebih dimatangkan. Kalau dimatangkan, tentunya sudah tahu ini apa tempat yang cocok untuk kota terpadu mandiri dan mau dibuat apa. Ini jangan kita paksakan ketika anggarannya tidak ada, tapi kita paksakan. Karena pemerintah pusat itu kan hanya memberikan ibaratnya fondasi, tapi yang mengembangkan itu adalah kabupaten setempat. Nah, artinya jangan sampai pemerintah pusat sudah membantu sekian miliar untuk membangun, tetapi tidak ditopang oleh perencanaan yang matang dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Nah, ini saya lihat sama dengan bandara. Bandara karena saya lihat perencanaan awal, karena saya dengar pihak Departemen Pertahanan kan ingin menginginkan bahwa ada fasilitas-fasilitas yang dibangun di bandara itu. Seputaran itu. Ketika fasilitas-fasilitas itu sudah dibangun, maka ini menjadi pemikiran atau menjadi istilahnya perhatian tolak ukur dari Departemen Pertahanan. Nah, ini tidak ada. Sementara kita mengusulkan mungkin sudah 4-5 tahun yang lalu, tetapi kita tidak ditopang oleh perencanaan dan anggaran yang ada. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu saya berharap ke depan kunci pembangunan itu agar betul-betul berkelanjutan itu adalah perencanaan. Perencanaan. Nah, ini sudah kita lihatlah. Artinya ada beberapa pembangunan yang menurut kita mungkin akan menaikkan harkat nama besar Waikanan. Bayangkan kalau sampai Bandara Gatot Subroto itu seperti Bandara Adi Sumarmo Solo, seperti Bandara Ahmad Yani Semarang, itu kan bandara militer semua itu. Kenapa di Waikanan tidak bisa? Kenapa di Jawa bisa? Nah, ini pertanyaannya klise. Seharusnya Waikanan sebagai kabupaten yang memiliki bandara tersebut punya perencanaan matang dalam hal ini, dan kita harus ukur dengan anggaran yang tersedia. Bapak melihat ada ketidakgregetan dari eksekutif atau memang dari pemerintah pusat Pak terkait hal ini? Kalau saya lihat, pertama harus greget, semangat itu harus ada dari pemerintah daerah. Artinya SKPD, dalam hal ini SKPD terkait, itu tadi saya kembalikan, harus punya inovasi. Artinya punya pemikiran-pemikiran bagaimana meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini dampaknya baik sosial, ekonomi terhadap masyarakat Waikanan sangat luar biasa. Tetapi ketika SKPD terkait, pemerintah daerah terkait tidak bisa meyakinkan pemerintah pusat, ya bagaimana? Kita jual barang, ini kopi ini manis loh, tapi dilihat kopi itu ibaratnya dalam plastik, bukan dalam cangkir yang bagus. Nah, artinya bagaimana mau dilirik? Tetapi ketika SKPD, pemerintah daerah itu biasa meyakinkan pemerintah pusat, saya yakin kok. Karena terus terang, saya bukan membanggakan pemerintah Joko Widodo ini, beliau ini betul-betul semangatnya ingin membangun dari pinggiran. Artinya semangat untuk membangun dari daerah-daerah terpencil, ini beliau utamakan. Nah, ini perlu, saya berharap 5 tahun ke depan di pemerintahan yang baru ini, impian kita untuk mempunyai bandara Gatot Subroto menjadi bandara komersil, saya doakan semoga bisa terlaksana. Tapi kan tentu dengan tidak hanya doa saja Pak ya. Betul. Ada tahapan-tahapan progres untuk menuju ke sana. Kenapa kemudian kita ini masyarakat Kabupaten Waikanan menunggu ini Pak? Ya. Kalau dulu pemerintahan eksekutif sebelumnya itu ikonnya bumi petani seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan jelas nih temanya Pak, maju dan berdaya saing. Nah, tentu kan indikator-indikator maju dan berdaya saing ini kan menjadi ikonik seperti itu. Bapak melihat sudah ada belum progres dari eksekutif untuk menuju ikon untuk Waikanan ini apa seperti itu? Kalau saya lihat, memang visi misi Saudara Bupati Maju dan Bersaing 21 ini belum bisa kita lihat secara kasat mata. Kenapa? Tapi saya yakinkan ini ada alasan. Kenapa saya katakan belum bisa kita menjadi tolak ukur? Karena sekarang ini kan kepala daerah yang dilantik ini kan punya keterbatasan. Bahwa beliau tidak boleh merolling pejabatnya 6 bulan pasca dilantik. Artinya beliau ini kan baru saja mengganti kabinetnya. Kemarin kira-kira bulan Oktober atau November? Oktober ya. Oktober. Artinya
dalam jangka waktu 1 bulan ini atau 2 bulan ini tentu kinerja SKPD yang baru belum kita nilai. Kenapa? Karena inilah akan kita tunggu bagaimana kinerja kabinet pembantu-pembantu saudara bupati ini. Nah, kita lihat nanti di perencanaan 2017. Nah, ketika perencanaan 2017 ini betul-betul yang disusun oleh SKPD ini banyak yang berguna dan betul-betul pro rakyat, nah artinya ini maju dan berdaya saing ini artinya bisa menjadi sedikit nyata. Tetapi kalau sebaliknya ini perlu kita ingatkan. Seperti itu ya. Perlu kita ingatkan. Nah, kembali lagi ini Pak, yang menarik terkait dengan satker-satker ini kan. Tentu kan ini kan menjadi bagian dari kemitraan kawan-kawan yang ada di DPRD Kabupaten Waikanan. Tapi pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah ini bukan berarti a priori Pak ya, terhadap hal itu. Ini kan agak sedikit lemah kayaknya Pak, pengawasan ketika sudah berbicara dengan mitra di eksekutif ini Pak, terkait dengan paket-paket pembangunan seperti itu. Apa tanggapan Pak? Jadi kalau untuk SKPD, kebetulan kemarin kita sudah mengesahkan perda tentang SOTK, perangkat daerah, turunan dari PP 18. Di situ, karena saya mengawal pansus tersebut, dari yang diusulkan pihak eksekutif, karena kita ingin sesuai dengan instruksi pemerintah pusat bahwa kita ingin penghematan anggaran, jangan sampai anggaran itu dihabiskan untuk belanja pegawai, sehingga kemarin ada 4 SKPD yang kita rekomendasikan untuk digabungkan. Dinas Perikanan tadinya ingin berdiri sendiri, Dinas Perkebunan yang tadinya ingin berdiri sendiri, kita geser gabung ke Dinas Pertanian. Dinas Pemuda dan Olahraga tadinya berdiri sendiri, kita gabung dengan Dinas Pendidikan. Dinas Informasi dan Komunikasi, kita gabung kembali ke Dinas Perhubungan. Artinya kita ingin menciptakan suatu lembaga yang efisien tapi kaya fungsi. Karena efisien tapi kaya fungsi. Nah, kami ingin istilahnya apa yang diinginkan saudara bupati bisa diterjemahkan, bukan dia menghabis-habiskan anggaran tetapi nggak ada kejelasan. Nah, untuk pembangunan sekali lagi kita tekankan ke depan, kembali ke perencanaan itu. Perencanaan itu. Nah, ini yang menarik nih Pak Beta, terkait masalah perencanaan. Tentu kan membutuhkan sumber daya manusia dan pengalaman juga terhadap orang-orang yang menempati satu satker, the right man and the right place. Apakah Bapak melihat kabinet yang disusun saat ini oleh eksekutif telah memenuhi kriteria itu, Pak? Saya kalau untuk melihat, karena kinerja belum kita bisa ukur ya, karena beliau baru 1 bulan. Tetapi melihat komposisi pejabat-pejabat yang ada, saya haikul yakin. Tetap yakin. Kenapa? Karena saya tetap berpikiran positif lah. Nah, tetapi nanti setelah 1 tahun berjalan mungkin kita akan menyampaikan progres pengawasan kita, karena di situ sebagai contoh tidak bisa dipungkiri ada pejabat-pejabat yang sangat senior lah, yang kita yakin seperti Pak Dinas Pekerjaan Umum, beliau itu sangat senior, dan di situ saya mungkin yakin kawan-kawan yang sudah mulai sudah dikatakan malang melintang di birokrasi ini, saya berharap, apalagi dia memang putra daerah Waikanan asli, saya berharap ia betul-betul membawa Waikanan ke arah lebih yakin. Kalau saya masih tetap haikul yakin. Ya. Nah, untuk ke haikul yakinan ini kadang berbanding terbalik nih Pak, karena banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, apalagi di tahun-tahun yang katanya ini lagi tahunnya pembangunan ini banyak temuan-temuan ini Pak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan proyek oleh beberapa pekerja proyek. Ternyata jauh ini Pak, secara kualitas maupun ini. Cuma kita tahan dulu Pak ya. Sesi berikutnya. Baiklah pemirsa, bincang-bincang kita makin lebih tajam dan menghangat karena ini terkait masalah pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif di Kabupaten Waikanan. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam bincang dialog spesial bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Beta Juwana. Ya Pak, kita tadi kan sudah panjang lebar ini yang mengupas terkait dengan ikon Kabupaten Waikanan, kemudian pembangunan dan sebagainya. Kembali lagi ke persoalan pembangunan ini Pak. Ini pengawasan baik secara kawan-kawan NGO, LSM maupun media sudah gencar ini Pak beberapa bulan terakhir ini.
baik yang pembangunan dilakukan oleh paket pekerjaan dari provinsi maupun yang di kabupaten. Sejauh ini sejauh mana pantauan atau pengawasan kawan-kawan di DPRD? Ya. Kita memang tadi juga kita hearing dengan dinas terkait. Kita memang lagi menginventarisir tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kampung atau kecamatan yang ada. Kita ingin inventarisir kenapa permasalahan ini bisa timbul, di mana letak kekurangannya, di mana letak persoalannya, di mana ini ada masalah yang ini jadi batu sandungannya di mana. Nah, kita ingin menginventarisir karena kita berharap kalau 2016 ini karena ada kawan-kawan ini mengatakan ini perencanaannya karena zamannya ini perencanaan zaman. Nah, kita tidak lagi beropini yang macam-macam. Kita bilang sampaikan tadi, kita berharap 2017 ini ada sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan dan pembangunan. Ada sinkronisasi. Nah, artinya kita berharap kalau dulu kita sering lihat ada masyarakat dengan seenaknya ucuk-ucuk mengusulkan pembangunan. Entah itu berguna, entah itu tidak, dia main usul aja, diladeni. Nah, kalau sekarang kan sesuai dengan sering kita sampaikan dengan Saudara Bupati, kita berharap pembangunan hanya ada 2 sumber. Pertama musrenbang, musola rencana pembangunan, yang kedua jaring asmara kami, jaringan aspirasi masyarakat kami. Kenapa 2 itu kita terapkan? Yang satu ranah pintunya eksekutif, yang satu ranahnya legislatif. Ini kita sinkronkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan saya berharap kita ada pemerataan pembangunan. Jangan pembangunan itu menumpuk di satu kecamatan atau satu kampung atau lain-lain. Nah, untuk pengawasan sekali lagi tentunya kita berharap ke depan. Ini kan kita sarankan kepada dinas terkait agar mencari SDM manusia mengawasi yang betul-betul mengerti akan hal itu. Jangan beliau yang menjadi pengawas itu tidak mengerti secara teknis tentang hitungan mungkin proyek atau apa, tetapi dibebankan sebagai pengawas. Tentunya ini menjadi PR kita juga. Dan saya berharap kepada pemerintah daerah untuk 2017 yang akan datang, ini perencanaan kita matangkan betul. Kenapa kemarin di APBD perubahan kita alokasikan anggaran untuk perencanaan lebih awal, sehingga ini memberi kesempatan kepada dinas terkait agar membuat perencanaan di 2017 tidak terburu-buru. Jadi tidak menunggu APBD 2017 disahkan seperti tahun-tahun yang lalu, tapi ini kita dulukan. Sehingga perencanaan ini sangat matang dan insya Allah nanti hasilnya pun bisa sedikit lebih baik. Berdasarkan pantauan kita di lapangan, memang kita apresiasi apa yang setelah dilakukan oleh kawan-kawan di eksekutif dengan melakukan kegiatan musrenbang untuk menjaring aspirasi pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Waikanan. Kemudian yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD Kabupaten Waikanan juga dalam program jaring asmara juga kita apresiasi itu. Tapi dalam prosesnya ini, Pak, ini kan kesannya, ini kalau bahasa kawan-kawan pemborong pekerja pembangunan ini sangat mepet secara waktu, dan kemudian ada pungutan-pungutan ini, mohon maaf, ada potongan-potongan sehingga tidak bisa optimal seperti itu. Nah, berkaitan dengan programnya Pak Joko Widodo, ini sampai tidak untuk di Kabupaten Waikanan, karena keluhan ini sekali lagi keluhan dari para pekerja pembangunan ini, dia menyampaikan bahwa ini terlalu banyak potongannya sehingga tidak optimal seperti itu. Nah, seperti apa pemerintah Kabupaten? Ya, ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat menyangkut pungutan-pungutan yang ada. Saya berharap ini tidak terjadi di Waikanan. Saya berharap sekali lagi. Tetapi tentunya inilah pengawasan kita semua. Ya, kita semua ingin saya gugah di sini bahwa Waikanan ini adalah milik kita bersama. Artinya, marilah kita ketika kita menjadi pemangku kepentingan di sini, dipercaya masyarakat, mari kita torehkan sejarah untuk masa depan. Jadi saya berharap kalau untuk pungutan liar, semoga saja biarkan terjadi di kabupaten lain, tapi kalau di Waikanan insya Allah tidak terjadi, harapan saya. Oleh sebab itu ke depan saya berharap menyangkut perencanaan yang tergesa-gesa. Kenapa ini tergesa-gesa? Karena itu penganggaran perencanaan selalu dibebankan dengan APBD tahun berjalan. Sehingga ketika tahun 2017 kita melaksanakan perencanaan, efektifnya bisa dipakai di bulan Maret.
mungkin bisa ditender segala macam, kan perencanaan ini bukan pembangunan ya, perencanaan ini di bulan Mei. Bagaimana pembangunan bisa dilaksanakan bulan Mei kalau perencanaan saja baru selesai bulan Mei, ya kan? Nah ini kita coba rubah kemarin, perencanaannya kita anggarkan di APBD perubahan 2016, artinya ketok hari ini evaluasi gubernur tentang APBD perubahan. Insya Allah kalau ternyata hasil evaluasi gubernur tidak ada hal-hal yang krusial disetujui oleh gubernur, maka anggaran itu bisa dipergunakan. Artinya per bulan November paling tidak anggaran itu bisa dipakai untuk merencanakan. Artinya Januari kita sudah ready untuk perencanaan. Tinggal lagi menunggu kapan standby dana kita untuk melakukan pembangunan di 2017. Karena perlu digarisbawahi bahwa anggaran yang ada di Waikanan bukan kita sahkan anggaran 1,2 triliun. Begitu disahkan anggaran itu masuk, bukan seperti itu. Karena anggaran itu per bulan dikirim. Artinya kalau anggaran kita 1,2 triliun per bulannya dikirim oleh pemerintah pusat itu 100 miliar. Tapi setidaknya saya berharap paling lambat bulan Mei itu bisa pembangunan bisa mulai dilaksanakan. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau kita laksanakan di penghujung tahun seperti sekarang, katakanlah di bulan Oktober, November, Desember, September dari awal, biasanya yang September berber ini kan sudah mulai musim hujan. Nah, berber ini kan sudah mulai musim hujan. Jadi kadang-kadang itu tadi faktor alam juga tetap harus kita menjadi perhatian kita juga, pertimbangan juga. Artinya kalau kita bikin di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itu kan cuacanya bagus, insya Allah hasilnya pun saya yakin akan bagus juga. Tetapi kalau sudah masuk di penghujung tahun, nah ini terkendala hal-hal seperti ini. Dan juga mungkin ya kita mulai menasihati kawan-kawan yang juga rekanan pemborong segala macam itu, supaya ini untuk Waikanan agar kiranya ke depan progresnya semakin bagus. Gitu ya. Kita ketahui bersama Pak, ini yang lagi menghangat ini dan menjadi sorotan DPRD Kabupaten Waikanan beberapa pemberitaan beberapa minggu ke belakang kemarin. Yang pertama terkait dengan adanya informasi atau yang berkembang di masyarakat bahwa ada rekan-rekan Bapak yang ikut nyambi gitu ya, dalam tanda kutip nyambi, bekerja di pembangunan, seperti itu yang pertama. Itu seperti apa kemudian Bapak selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan melihat hal ini, Pak? Iya, kalau saya lihat, kalau sejauh ini, kalau saya pribadi belum mendengar berita itu. Tetapi saya pribadi berharap sesuai kita peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya kita ngasih pemikiran, tetapi tentunya kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Tetapi pengawasan harus tetap melekat kepada kita untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Waikanan. Ya, mungkin dialog kita ini masih banyak, Pak. Yang ingin kita kupas dan kita kaji dalam kesempatan ini, karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan dalam perjumpaan dialog spesial kali ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Beta di studio kami 3 TV Waikanan. Statement terakhir, Pak, untuk closing ya, untuk kawan-kawan yang ada di DPR dan masyarakat Kabupaten Waikanan. Baik, terima kasih Pak Rimsi. Saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Waikanan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu profesi maupun masyarakat khususnya, atas kritik, saran, masukannya kepada lembaga kami. Kami berharap itu selalu dilakukan, karena kami ingin selama kami memimpin menjadi wakil dari masyarakat Kabupaten Waikanan, kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Waikanan. Kenapa? Karena tanpa dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Waikanan, DPRD Kabupaten Waikanan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya berharap masukan, kritik, saran dari seluruh elemen masyarakat kepada kami, kinerja kami, insya Allah kepada apa itu kami lakukan, selalu kami koreksi untuk selalu kami perbaiki di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beta Juwana. Demikian pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Beta Juwana, dalam dialog spesial yang kami sajikan kepada Anda semua. Semoga bincang-bincang ini menambah perbendaharaan edukasi, pengetahuan kita semua terkait dengan optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Waikanan. Kita akan jumpa kembali dalam
dialog spesial berikutnya. Saya Demsi Presanok mewakili kru Tegar TV Lampung Biro Kabupaten Waikanan mengucapkan selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali dalam program lainnya. Sampai jumpa.